Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Bayangkan kamu sedang membuat konten YouTube seperti biasa, tiba-tiba ada orang yang buntutin kalian. Nah, beberapa YouTuber ini nyatanya mengalami nasib mengerikan. Mereka tuh diculik, menghilang, bahkan ada yang tidak pernah ditemukan lagi, guys. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan di video ini kita akan bahas kisah YouTuber yang berakhir dengan penculikan ya, guys. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan apakah mereka berhasil kembali? BTW, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 4. Jay Let It Go. Kalian wajib tahu sih cerita dari YouTuber ini? Parah banget sih. Jay Let It Go adalah seorang YouTuber asal Korea yang kontennya saat itu sedang traveling naik sepeda di India, guys. Jay ini selama 2 bulan memang akan mengendarai sepedanya hingga sampai ke tujuan sejauh 450 km, sehingga dia biasanya akan goes sepeda sekitar 10 jam dalam sehari. Pada saat itu, Jay sedang bersepeda melintasi daerah pedesaan terpencil di India. Meskipun sudah terbiasa dengan tantangan medan, cuaca, dan bahkan ketidakpastian di perjalanan, dirinya tidak pernah membayangkan akan menghadapi bahaya seserius ini. Nah, di tengah pendakiannya, dia didatangi oleh sebuah truk dan diajak pergi bareng. Karena capek, si Jay langsung naik ke truknya tanpa pikir panjang. Awalnya cuma mau nebeng 20-30 menit gitulah, tapi sialnya dia ketiduran, guys. Nah, waktu bangun, dirinya sudah berada di tempat asing yang sepi dan jauh banget dari tujuan dia sebenarnya. Di saat ini, Jay menghadapi ketakutan yang luar biasa ya. Orang-orang di truknya pun berubah banget sikapnya. Mereka bahkan ngancem si Jay ini pakai tongkat dan malakin uangnya. Nggak cuma itu doang, HP dan kamera Jay juga dirampas. Bahkan mereka ngasih dia semacam obat-obatan yang tidak diketahui jenisnya apa. Nah, waktu diminum, dia tidak sadarkan diri selama 5-6 jam setelah meminum obat tersebut. Beruntungnya dia sempat mengabarkan temannya mengenai kondisinya saat itu, makanya setelah 30 jam disekap, polisi pun berhasil menemukan Jay ini dengan kondisi telah kehilangan uangnya sekitar 1,8 juta rupiah. Namun samalah kayak beberapa oknum aparat di negara Wakanda, ketika sang YouTuber mendatangi langsung kantor kepolisian, mereka malah menunda penyelidikan kasus tersebut dengan alasan bukan berada di dalam kewenangannya. Aneh banget kan? Hingga akhirnya lewat bantuan temannya yang merupakan warga lokal, polisi baru bergerak dan berhasil menangkap penjahat tersebut, guys. Namun gak mudah ya untuk membuat para penculik itu mengaku. Soalnya mereka masih bohong dengan dalih alasan cuma ngasih tumpangan lalu dikasih uang imbalan. Tapi waktu digebukin sama polisinya, baru deh tuh mereka ngaku. Ya, gara-gara kepepet butuh uang, mereka dengan tega melakukan itu dan sampai merusak kameranya untuk menghilangkan barang buktinya. Gila ya, yang harusnya jadi petualangan menyenangkan malah berubah menjadi mimpi buruk dan berujung bikin trauma ya guys. Nomor 3. Your Fellow Arab. Kalau kisah kali ini sih jangan sampai kalian lakuin ya, emang salah sendiri sih menurut aku. YouTuber dengan nama Your Fellow Arab nekat pergi ke Republik Haiti yang sedang dalam kondisi perang untuk mewawancarai pemimpin gangster di sana bernama Barbecue. Tapi nggak lama setelah sampai, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Dia dan rekannya langsung diculik oleh 400 anggota geng brutal yang ada di sana, guys. Nah, para penculik ini menuntut tebusan sebesar $600.000, guys. Selama 17 hari penuh ketegangan, Your Fellow Arab ditahan dalam kondisi yang sangat berat di sebuah tempat terpencil yang jauh dari peradaban. Bahkan ada sebagian yang mengaku tidak percaya alias dianggapnya cuma settingan doang, sedangkan para fansnya sampai rela mengumpulkan uang untuk bisa menebus kebebasan idolanya. Beruntungnya, beberapa hari setelah berita itu menyebar ke seluruh dunia, dia dipulangkan begitu aja tanpa meminta imbalan tambahan. Ya, mungkin aja hal ini dilakukan pihak Barbecue untuk mencegah kasusnya menjadi semakin tambah besar yang akan mengancam posisi mereka ya. Atau pada pertemuan dengan sang YouTuber, mereka juga telah menyadari bahwa sandranya adalah orang terkenal dan bisa membuat heboh dunia. Gila banget kan guys? Kalian bakal sanggup bertahan seperti Your Fellow Arab kalau ada di situasi seperti itu nggak sih kira-kira? Got my own room. It's a very expensive hotel. I'm not kidnapped. Nomor 2. Morsong. Pernah dengar kisah Morsong alias Dr. Nopara Tratanawaraha? Nah, ini cerita yang bakal bikin kamu geleng-geleng kepala deh. Jadi, dokter terkenal asal Thailand yang juga seorang YouTuber petualang ini pernah diculik di Mali, Afrika Barat pada tahun 2022 lalu.
Awalnya, Morsang lagi dalam perjalanan pribadi menjelajahi beberapa negara di Afrika untuk konten YouTube-nya yaitu Dr. Song Travels Around the World. Tapi ketika dia lagi jalan-jalan di pasar lokal Mali, semuanya berubah total. Tiba-tiba dia hilang kontak dengan guide-nya dan ternyata dirinya berujung diculik oleh sekelompok orang bersenjata di sana. Dia ditahan selama 25 hari di mana dirinya diikat dan disekap pada sebuah camp di tengah hutan, guys. Cobaan mental dengan kondisi terikat rantai dan terus diintimidasi serta ditodong oleh permintaan sang penculik harus dihadapinya selalu ya. Yang bikin tegang, penculiknya minta tebusan sebesar 6 juta baht dong guys. Syarat itu pun akhirnya disanggupi sang dokter dan dia dikabarkan telah kembali di bandara Thailand dengan selamat. Namun dampak atas penculikan serta serangan psikologis yang didapat cukup memukul dirinya secara telak sih. Bahkan ketika transit di Turki aja, sang dokter masih merasa ketakutan dan menganggap kondisinya belum aman. Jadi walaupun sudah menyewa seorang tour guide untuk mencarikan rute teraman, tapi sebaik mungkin jangan berpencar untuk berjaga-jaga juga ya guys. Nomor 1. Miles Routledge. Gue yakin kalian udah denger berita ini kan? Inilah kisah seorang YouTuber bernama Miles Routledge yang ditahan selama 8 bulan oleh Taliban pada Januari 2023 kemarin. Tentunya bukan waktu yang sebentar ya, namun menurut pengakuannya hal ini malah menjadi liburan terindah baginya. Dia merasakan bahwa kelompok itu punya sistem peradilan yang kokoh serta sangat adil dan tidak korup. Semua ini diakuinya dalam salah satu podcast bersama Andrew Tate di mana menceritakan bahwa penangkapannya terjadi karena nggak punya izin perjalanan yang benar guys. Nah, bagian yang paling mengejutkan adalah selama ditahan dia diperlakukan dengan baik. Nggak seperti cerita-cerita horor penculikan biasanya, Miles bercerita kalau dia itu malah hidup mewah di sana loh. Dia bisa makan pizza dan kebab dan bahkan nonton film Titanic bareng para Taliban. Kebayang nggak tuh? Yes, there was pizza and kebabs and ice cream. They were shocked at my good treatment, which was pretty funny to think. They thought I was under some duress, but when I was generally treated very well by the Taliban for 8 months. We also watched Titanic, which surprisingly brought one of the men slightly to tears. He was quite an emotional bloke, even though he was very hardened. Akhirnya setelah negosiasi panjang, pemerintah Inggris baru berhasil membebaskan dirinya pada Oktober 2023. Jadi intinya sih menurutnya ya, apa yang telah dikatakan media selama ini tidak sepenuhnya benar guys. Tentu semua itu berdasarkan pengalamannya ya. Namun kalau kalian sendiri kira-kira berani coba main-main gak sih ke sana? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.